Kita coba share sini di video ini saya akan bahas inilah pertarungan terakhir Luffy dan juga Kaido untuk menentukan siapa yang menjadi seorang Joy Boy. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil No Mi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Sedang banyak diskon akhir tahun untuk pembelian melalui Tokopedia dan juga Shopee. Asik. Oke, kali ini kita akan bahas kembali nih mengenai pertarungan antara Senchou kita, Monkey D. Luffy, yang akhirnya diperlihatkan kembali akan bertarung melawan villain utama di arc Wano Kuni ini, yaitu Kaido. Ya, hal terakhir yang terlihat di chapter terbaru, di mana kedua orang ini benar-benar bersemangat dan saling menikmati satu sama lain. Ini benar-benar mirip lah seperti Luffy versus Katakuri dahulu, di mana yang awalnya Katakuri tidak begitu tertarik kepada Luffy, dan setelah seberjalannya mereka bertarung, akhirnya di situ Katakuri mulai melihat ketertarikannya dan ingin bertarung sekuat tenaga untuk dapat mengalahkan Luffy ini. Makanya dia sendiri pun berkata dia tidak lagi meremehkan dan menganggap Luffy sebagai orang yang patut diperhitungkan. Dia akhirnya mengeluarkan kekuatan penuhnya hanya untuk melawan bocah dari Luffy tersebut. Hanya hingga akhir kekalahannya, Katakuri sangat respect kepada Luffy Senchou. Samalah seperti Kaido saat ini. Dia di awal cukup kecewa dengan bocah Luffy yang cuma kalah one hit doang. Tapi semakin kesini dia datang lagi dan mulai menikmati pertarungannya. Hingga Kaido sendiri pun berkata kepada Luffy, "Makin kuat pertarungan ini, semakin melebarlah senyummu. Juga cahaya di matamu ini tidak pernah padam." Dan sekarang setelah Kaido cukup kesakitan dihajar oleh Luffy, dia malah tersenyum dan tertawa juga. Ini sesuatu yang menurut saya sangat gila banget. Nah di sini kita tahu lah ya, Kaido disebut sebagai makhluk terkuat di daratan, udara, dan lautan. Bahkan setelah Luffy harus kalah di daratan pun dan dia pun terjun dari udara yang akhirnya jatuh ke lautan, dia tetap tidak bisa hancurkan semangat dari Luffy ini. Ingat perkataan Kaido terkait Luffy yang dia tidak bisa menjadi Joy Boy. Itu pun setelah Kaido mengalahkan Luffy di ronde yang keduanya. Tapi sekarang dia akhirnya bangkit kembali di ronde yang ketiga. Tiap kekalahan yang diterima oleh Luffy ini dia terima untuk meningkatkan semangatnya dan semakin siap melawan Kaido lagi. Sejujurnya ini hal yang logis sih, jika kita pun melawan orang yang sama berkali-kali, mau sudah kalah atau bagaimanapun, ketika kita melawan orang itu lagi, kita tidak akan semenegangkan pertama kali bertemunya kan. Dan sekarang coba kita lihat Kaido ini, dia benar-benar berada di fase yang sangat depresi karena dia menginginkan untuk matilah, selalu bunuh diri lah, dan dia juga akan buat perang besar yang terjadi. Melihat sehari-harinya Kaido ini selalu mabuk dan minum-minum, alias dia ini terlihat sangat depresi sekali, sangat berlawanan sekali seperti yang kita lihat di flashbacknya ketika dengan King dahulu. Kaido sangat berambisi dan dia tersenyum sangat lebar sekali. Jadi saya merasa nih ada dualisme dari masa lalu yang terjadi pada Kaido ini. Di satu sisi dia adalah makhluk terkuat, tapi dia tidak memiliki apa yang orang-orang ini miliki seperti Luffy, Oden, Roger, Shirohige, Rox, dan yang lain-lain. Hal yang lebih kuat dari hanya sekedar fisik yang dimiliki oleh Kaido saja, yaitu semacam semangat lah, jiwa lah, alasan yang kuat yang dimiliki oleh seseorang. Serta saya pun cukup yakin itulah yang ingin dilakukan oleh Kaido untuk membuat perang terbesar di dunia ini, karena dia sudah tidak peduli lagi dan akhirnya dia hanya ingin atau hanya peduli jika dia mati di sebuah perang yang terbesar itu. Mungkin salah satu ambisinya yang terjadi setelah menerima masa depresi tersebut, karena Roger, Shirohige, Oden, mereka semua orang yang sangat Kaido respect mendalam mati untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan seperti yang tadi saya katakan, mereka menyimpan kepercayaan dan semangat yang sangat kuat. Itu pun untuk membuat sesuatu seperti itu bisa terjadi. Nah sama nih seperti Kaido sekarang, Kaido akhirnya dia menyadari hal yang serupa dari semua orang yang dia lawan dahulu ada di diri bocah Luffy ini. Apalagi setelah dia berhadapan dengan Luffy berkali-kali, dan dia pun akhirnya menikmati
dari sisi tersebut. Nah, dimana di sisi lain, Luffy atau Senchou kita yang telah dikalahkan berkali-kali, dia masih memiliki alasan yang sangat kuat atau will yang sangat kuat sekali, dan dia terus kembali untuk menantang lagi, terus menantang Kaido ini sampai turun dari tahtanya. Tapi yang berbeda, mungkin semakin kesini, Luffy pun bukannya cukup serius juga dengan melawan Kaido, dia pula malah sama-sama menikmati pertarungan tersebut. Bahkan senyumnya pun sangat lebar sekali nih ketika memohon untuk bertarung satu lawan satu untuk melawan Kaido kepada Yamato. Dimana pertarungan ini menurut saya akan buat Kaido semakin percaya jika Luffy lah orang yang akan menjadi Joy Boy setelah berhasil mengalahkannya. Karena tepat tadi seperti yang saya bilang, dari flashbacking ini, Kaido sendiri sangat yakin jika dia sendiri adalah orang yang bisa mengubah dunia ini. Lalu di flashback yang kedua pun, dia bertanya kepada King, apakah kau masih percaya jika aku adalah Joy Boy dan orang yang akan mengubah dunia ini? Dimana di situ kita melihat ada dua hal yang sangat beda sekali, dan yang sama di masa lalu adalah Kaido sangat happy sekali, atau dia ini benar-benar seorang yang masih happy dan tidak depresi seperti sekarang. Dimana Kaido sering terlihat sedih lah, depresi lah, dan yang lain-lain. Tapi dari kata-kata Kaido ke Luffy pun yang akhirnya dia bilang kalau Luffy juga tidak bisa menjadi seorang Joy Boy, yang berarti Kaido pula merubah pola pikirnya yang awalnya jika dia sangat yakin Kaido sendirilah seorang Joy Boy, ternyata ada orang lain yang bisa menjadi Joy Boy dan bukan Kaido ini. Sebenarnya menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat berlawanan dari Kaido. Awalnya dia sangat yakin jika dia adalah seorang Joy Boy, tapi semakin kesini dia ingin buktikan jika akan ada orang lain yang menjadi Joy Boy dan akan menyelamatkan dunia ini. Mungkin itulah alasan kenapa Kaido sangat ingin mengubah dunia ini. Tapi mungkin untuk bahasan lengkap terkait hal ini akan kita bahas di video lain tentang Kaido Joy Boy yang sangat dalam. Di sini pula akhirnya kita mulai melihat nih alasan Kaido sangat menikmati pertarungannya dengan Luffy adalah karena Kaido cukup percaya Luffy akan menjadi the next Joy Boy yang akan mengubah dunia ini. Yang itu juga sebenarnya sama dengan tujuan utama dari Kaido, apalagi tepat seperti kata-katanya kepada King lah. Ingat Kaido dia pernah bersama Rocks, Kaido juga pernah dieksperimen oleh pemerintahan dunia, dan dia bersama dengan King tangan kanannya yang pasti juga akan membenci pemerintahan dunia. Dan Luffy orang yang juga sebenarnya akan berujung ke arah yang sana. Tidak ada alasan yang sangat jelas apa yang buat Kaido tidak mempercayakan impiannya jika dia kalah nanti dari Luffy Senchou. Makanya kita semakin kesini semakin melihat nih bagaimana Kaido pula menikmati pertarungannya dengan bocah Luffy, dan mungkin pasti bakal banyak yang bilang nih, lah bang kalau gitu kenapa Kaido nggak ngalah aja sih, kan dia juga percaya jika Luffy adalah Joy Boy. Sebenarnya ada banyak juga nih alasan yang benar. Salah satunya adalah jelas pasti di harga diri dari Kaido ini sendiri. Yang kedua jelas juga dia harus tahu orang yang akan menjadi the next Joy Boy harus cukup kuat untuk dapat mengalahkan Kaido, dan akhirnya membebaskan Wano Kuni dari segala kegelapan yang sesuai dengan ramalan Oden lah. Jika Wano Kuni dibebaskan, fajar atau daun akan muncul di Wano Kuni dan akan berbagi sampai ke seluruh dunianya. Jadi sebenarnya menurut saya Kaido ini dia berada di dua sisi koin yang secara bersama-sama. Yang mungkin buat yang udah pernah dengar, menurut saya jika serial One Piece seperti dua sisi koin, tergantung bagaimana kita melihatnya lah. Intinya ada perspektifnya yang masing-masing akan kita miliki. Tapi ini mungkin bahasanya jadi sangat berat, kita akan lanjut dulu ke bagian ini. Di sini Kaido di satu sisi dia ingin mendatangkan fajar, tapi dia pula yang menjadi penjaga dari Wano Kuni tersebut. Alasan sebenarnya menurut saya cukup bagus juga. Dia ingin menguji orang yang sangat pas untuk menjadi penerus dari Joy Boy. Makanya dia pun tidak sengaja memilih Wano Kuni karena dia sendiri juga bilang jika Wano Kuni adalah pulau yang sangat istimewa. Jadi pasti Kaido tahu tentang semua daun dan yang lain-lainnya. Menjadi seorang Joy Boy yang akan mengubah dunia dan menjadi apa yang dia inginkan, karena Kaido pun pasti ingin menjadi seorang Joy Boy yang akan mengubah dunia menjadi apa yang dia inginkan juga dan apa yang sang tangan kanannya Arbel alias King inginkan. Tapi jika dia harus menyerahkan hal itu kepada orang lain yang mungkin di sini contohnya adalah Luffy, dan dia sudah percaya jika Joy Boy ini bukanlah dirinya, maka itu akan lebih pas sekali kenapa Kaido sangat menikmati pertarungan ini. Maka sebenarnya menurut saya pertarungan antara Luffy dan Kaido ini semakin menjadi complicated. Luffy harus mengalahkan Kaido untuk menang, tapi dari bagaimana mereka bertarung seharusnya cukup terlihat nih mereka akan memiliki fit yang bersama-sama lagi di kedepannya. Bahkan banyak juga yang udah bilang nih jika Kaido akan menjadi next nakama. Waduh, menurut saya ini terlalu jauh banget sih. Kebayangin next nakama dari Luffy yang bahkan lebih kuat dari Luffy dan sangat jauh. Wah, ini gila banget. Ya mungkin mentok-mentok mereka hanya punya satu tujuan yang
sama lah seperti Crocodile juga yang ikut membantu di Marineford, tapi bukan menjadi nakama dari Luffy. Kurang lebih seperti itu peran Kaido nanti di ujung serial One Piece ini, itu pun jika Kaido tidak mati di arc ini. Nah, kira-kira plot mana nih yang bagus untuk Kaido di sini? Nah, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kira-kira plot mana yang paling cocok ya untuk Kaido? Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin cuan, apalagi udah mau tahun baru nih, masa duitnya dari situs-situs saja. Terutama buat kalian yang tertarik di dunia kripto, dimana jika kalian ingin cuan dan untung seperti ini, yang bahkan masih cukup kecil nih, 300-500%, bahkan bisa sampai puluhan ribu persen, yaitu jelaslah dari kripto. Nah, buat kalian yang ingin punya akunnya dan ingin mendapatkan komisi dari saya juga, jadi kita bagi-bagi komisi lah, atau win-win solution banget. Mendapatkan komisi, kalian juga mendapatkan komisi. Ini benar-benar sesuatu yang saling menguntungkan. Kalian bisa menggunakan kode referral yang ada di sini, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana ini menggunakan exchange yang bernama Binance, dan ini sudah terkonfirmasi di seluruh dunia atau termasuk exchange yang terbaik lah. Atau buat kalian yang mungkin lebih percaya dengan exchange buatan Indonesia, yaitu dari toko kripto, kalian bisa langsung klik link di deskripsi juga ya. Saya sudah menyantumkan link yang ada, dan kita juga masih bisa berbagi komisi dengan link yang sudah saya tampilkan ini. Atau jika kalian lebih tertarik kepada saham dan mungkin bosan dengan beli Unilever, Telkom yang Indonesia lagi, mungkin kalian pengen beli Tesla atau mungkin Apple, Google, Microsoft yang lain-lain, kalian juga bisa menggunakan link di deskripsi tersebut untuk membuka broker saham yang bisa membeli saham dari luar negeri. Tentu saja kalian akan mendapatkan gratis saham dan gratis dolar di dalamnya jika menggunakan link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya. Intinya tahun baru harus cuan baru dong, anjay. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.